They don't always fight fire. In fact, most of the work, Has nothing to do with fire at all, but without it. nothing would work. Today, we find out why fire department. Crew 4, Intiga Group, English Education. Indonesia Amelia Putri, Kazia Alva. Today, we conduct an interview at the fire department focusing on office administration. We expected something intense, something about fire, but the reality might be different. The fire department is known for emergency response, Fire handling and rescue operations but that is only one side. of the system. Other side is office administration, It does not fight fire, but it manages everything behind it. reports, emergency calls, document, and coordination. Without it, operation would not run properly. Before the interview, Everything felt more real and more efficient. Now, let's begin to the interview. Izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Indonesia Industri, saya asal dari Peluda. Dan saya sama Kazin Alfa, saya dari Jalan Pembangunan. Kenalkan, nama saya Tatang Hasanuddin, NIK 1977 1207 2012 1002. Adapun jabatan yang saya emban, kepercayaan dari pimpinan, saya sebagai Kasubag Umum, Kepegawaian, Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Kami ingin mewawancarai Bapak terkait masuk ke tahap interview ataupun rekrutmen kerja. Terima kasih atas kunjungannya dan kepercayaannya, bahwa mungkin adik-adik lah ya, saya bilang adik-adik lah ya, nggak mungkin kalau bilang sayang ya. Biar adik-adik mungkin sebelumnya ucapkan terima kasih dan mohon maaf tadi Pak Kadis tidak bisa menghadiri atau apa istilahnya menemui adik-adik, mendisposisikan kepada saya selaku Kasubag Umum untuk mengkonsultasi adik-adik terkait tugas akhir ini. Nah, mudah-mudahan dengan tidak hadirnya beliau pun tidak mengurangi eksistensi lah ya. Yang pasti insya Allah saya mungkin bisa menjawab sesuai dengan kapasitasnya ya. Jika nanti ada pertanyaan yang memang bukan kapasitas saya untuk menjawab, saya mohon maaf, maka akan saya perhatikan apa pertanyaan itu ya, buat bahan kami mungkin ke pimpinan. Tapi jika memang secara teknis atau mungkin secara kebijakan memang itu ada di ranah saya secara pribadi, saya akan jawab di hari ini aja. Itu mungkin untuk pembuatan. Ya. Oh, baik, mantap. Silakan. Silakan. today we will conduct an interview with Mr. Tatang. Okay, for the first question atau pertanyaan pertama, to begin with, sir, regarding the purpose of an interview, does the company view this session of a way to verify whether the candidate's educational background and experience match the position? If so, how does the company sebagai pembuka, Bapak terkait tujuan utama, apakah perusahaan ataupun damkar ini memandang sesi interview sebagai sarana untuk memverifikasi penyesuaian antara latar belakang pendidikan dan pengalaman berbeda? Oke, baik. Luar biasa pertanyaannya, Adek ya. Jelas, tidak jelas ya, manakala ada memang rekrutmen terkait aparatur dinas pemadam kebakaran, itu tentu pertama dengan kompetensi pegawainya, dua dengan startup pendidikannya,
Ya, jadi di kami itu yang minimal ijazah terendah itu di SMA, ya SMA. Nah, tapi jenjangnya itu kita punya 4 kategorinya. Jadi untuk yang teknis, khusus untuk yang teknis. Jadi di kami itu kan ada teknis, ada administrasi. Ya, untuk yang teknis ini untuk yang di lapangan. Nah, untuk yang di lapangan itu dengan kriteria 4 jabatan, artinya 4 kualifikasi. Kualifikasi sebagai pemadam kebakaran pemula itu berjenjang SMA. Yang kedua, pemadam kebakaran terampil. Nah, ini di D3 ada pemadam kebakaran penyelia. Nah, ini di S1. Ya, jadi jenjangnya jelas gitu kan ya. Adapun yang satu lagi ini untuk inspektur. Nah, ini yang mungkin nanti di start intinya ya. Nah, jadi pemadam kebakaran pemula, terampil, penyelia. Ya. Nah, itu mungkin. Nah, itu sesuai SMA, D3, S1. Nah, itu sesuai kualifikasi pendidikan. Adapun kompetensi. Nah, kompetensi itu juga sama. Jadi untuk kompetensi sepertinya di pemadam kebakaran pemula, nah itu khusus untuk menangani kebakaran saja. Sementara kami kan selain menangani kebakaran, tetapi menangani penyelamatan. Artinya non kebakaran lah, yang terdiri dari 3 kategori mungkin ya. You know animal rescue? Ya. Ya? Oke, animal rescue, berarti penyelamatan hewan. 2, water rescue. Tahu. Oke, you know ya. Nah, itu yang penyelamatan di air. 3, vertical rescue. Nah, itu vertical rescue secara pengertian vertikal itu dari bawah ke atas. Makanya kami pernah menyelamatkan terkait yang korban di sumur. Itu kan dari bawah ke atas direct. Atau yang dari tebing. Ya. Sepertinya gitu kan, ada yang jatuh ke tebing itu kan dari bawah ke atas. Itu secara pengertian vertical rescue. Tetapi secara pelaksanaan di lapangan itu luar biasa. Bahkan ODGJ juga kan kami tangani. Bahkan sepertinya ialah yang sepele-sepele gitu kan, kayak kunci masuk. Pokoknya nah, ada mungkin tahu lah nanti di media sosial gitu kan. Ini masuknya ke mana gitu kan. Nah, tapi ketika mungkin kalau tidak masuk ke kategori animal rescue, water rescue, nah itu pasti ke vertical rescue lah. Ya, karena penyelamatkan kami itu banyak sebetulnya gitu kan. Nah, itulah mungkin nanti bisa dilihat. Nah, itu untuk yang kategori di teknis di SMA. Selain untuk penanganan kebakaran, kami pun penyelamatan. Nah, untuk penyelamatan itu berarti kualifikasinya kita punya kualifikasi sebagai rescue, sebagai penyelamat. Yang ini ada di kategori tadi untuk pemadam 2. Berarti dengan kualifikasi pendidikannya D3. Ya, jadi makin pekerjaannya beresiko tinggi, nah, pun makin tinggi gitu kan, dan kompetensinya pun dituntut harus lebih gitu kan, apalagi sudah sampai ke penyelia. Ya, kalau sudah ke penyelia berarti dia paham untuk pemadaman, paham untuk penyelamatan, maka di sini bisa saja sebagai komandan regu. Nah, jadi ada kualifikasinya kalau sampai sini bisa jadi komandan regu. Nah, hubungannya pasti ya antara jabatannya pasti kan dengan kualifikasi. Ya, jadi semakin tinggi kualifikasi pendidikan, semakin tinggi juga tingkatnya. Itu berdasarkan kompetensi. Jadi sangatnya kompetensi. Yang udah pasti kan kompetensi. Oke, itu mungkin ya untuk pertama. Nanti kalian bisa teman-teman bisa diimprovisasi aja. Yang cuma jelas kalau bisa Pak, ini kan baru teknis ya baru teknis. Sementara kami kan selain teknis di lapangan, kami kan administrasi juga. Nah, kalau untuk administrasi, nah itu sama, itu di kami itu punya beberapa jabatan. Yang pertama untuk kualifikasi SMP. Berarti kalau SMP itu bisa di tenaga kebersihan. Ya. Nah, itu di tenaga kebersihan dengan jabatannya pengelola umum ya. Kedua SMA. Nah, kalau SMA itu dengan jabatan pengadministrasi perkantoran.
ya seperti surat menyurat dan sebagainya gitu kan. Ada lagi kalau untuk D3 dengan jabatan pengelola data dan informasi. Nah, itu D3. Nah, adapun yang S1 dengan jabatan penelaah teknis kebijakan. Sama, jadi kualifikasi pendidikan itu dan kompetensi itu menentukan sampai itu ya. Oke, lanjut. Mungkin melanjut ke pertanyaan kedua Boleh. yang sedang terjawab. Ya. Continuing in the same context. Thus, the curriculum values also focus on evaluation and candidates critical skills. Jadi masih dalam konteks yang sama ya Pak. Yep. Apakah dalam proses rekrutmen ini perusahaan juga berfokus pada evaluasi keterampilannya atau tidak? Itu nyambung ya, udah jelas ya, kayak yang tadi gitu kan. Nah, setidaknya kan untuk di plat pemadam misal itu kan budget ya. Apa mungkin ketika sepertinya adik-adik keluar dari SMA, begitu keluar dari SMA terus melamar kan ke Damkar, tapi adik tidak punya kompetensi gitu kan, bahkan sepertinya kan SMA itu tidak mengeluarkan sertifikat sebagai pemadam kecuali adik keluar dari SMA diklat sendiri dengan biaya sendiri, dan itu ada sekolahnya gitu lah ya, itu ada tempat lembaganya, ada lembaga diklatnya khusus gitu kan yang di Jakarta di Ciracas. Jadi jika kita punya ini ke motivasi untuk masuk daftar, yang keluar SMA itu minimal ikut diklat dulu. Nah, atau kalau tidak sepertinya adik mungkin di masyarakat adik berorganisasi. Itu soalnya bakal beda. Organisasinya apa? Ya tadi kita kan punya komunitas-komunitas, ya sepertinya komunitas binatang pet, ya komunitas sepertinya yang di bencana, ya di Tagana dan sebagainya. Pokoknya ketika ada jadi masyarakat, dan masyarakat kadang-kadang di Karang-Taruna juga kan berorganisasi gitu ya. Nah dia ada punya kompetensi, si masyarakat itu punya kompetensi, itu sebetulnya itu kredit politik, ya kredit politik. Bahkan kita sepertinya atlet, ya ketika atletnya atlet renang, ya itu kan membantu ke kompetensi kayak ini, karena di kami kan water racing-nya ya. Nah itu gitu kan. Terus kita sebagai pencinta alam, yang mencintai alam, yang di sana kalau naik ke gunung dan sebagainya itu harus punya kompetensi juga, dan gak bisa yang biasa-biasa saja. Nah itu kan bisa saja ketika dia punya kompetensi di situ, gitu kan, dinyatakan dengan sertifikat di komunitas apalah gitulah, di organisasi apa. Nah itu membantu juga, ya. Nah jadi itu yang pertamanya, artinya berarti kompetensi itu penting. Nggak bisa keluar SMA tidak punya kompetensi apa-apa terus datang ke Damkar, saya yakin kasihan, ya kasihan, karena memang tuntutannya berat kalau di kami ini ya, karena berisiko tinggi. Oke, paham sampai itu ya. Nah, mudah-mudahan belum puas nanti kita gali. Lanjut graduation. Para masa is identify a candidate's strengths and weakness, also one of the main objective and interview. Jadi apakah mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan kandidat juga menjadi bagian umum dari interview tersebut? Oh ya, pasti. Jadi sebelum ke teknis sepertinya kan ada secara ada secara pengetahuan kognitif, ya, ke pengetahuan afektif atau pengetahuan lain termasuk tadi. Jadi kami pun mengambil ya, menginterview manakala ada masyarakat yang berminat dan tidak ke sini. Tapi itu setelah proses-proses yang lainnya dari administrasi lulus gitu kan dan sebagainya. Untuk apa? Nah ini sampai ke psikologi deh. Interview kami itu sampai ke psikologi. Kenapa? Karena itu penting. Kami itu semi militer.
Jadi mohon maaf, manakala kita sudah tugas bidangkan, apalagi ditugaskan karena tugas kita itu jam kerjanya itu 3 kali 24 jam. 3 kali 24 jam, artinya stay di kantor. Berarti sudah jelas dong, yang di rumah ditinggalkan. Kalau tentara gitu kan? Iya. Ya, perang itu kan nggak anak istri tinggal saja. Nah ini semi lah ya. Artinya butuh konsentrasi, butuh komitmen yang tinggi. Kebayang gitu 3 hari kita tidak ketemu dengan anak istri. Kenapa? Karena kita sedang siaga. Siaga apa? Siaga penanganan kebakaran dan penyelamatan di masyarakat. Jadi kapanpun masyarakat meminta pertolongan, kita harus siap siaga. Kebayang jika kita sedang siaga, pikiran terganggu, ya, konsentrasi di rumah sedang, wah, ya walaupun mungkin teman-teman belum sampai di situ lah, belum ke tahap itu, ya belum ke tahap itu. Tapi kan di kami pun ada yang memang masih bujangan, ada yang memang masih ya, artinya masih sendiri lah ya kan, ada juga perempuan di kami. Nah, tapi kan tetap gitu kan, konsentrasi itu dituntut, ya. Kalau sedang siaga selama 3 kali 24 jam, ada 3 hari masuk, 3 hari libur, ya. Nah, ketika masuk itu harus sudah stay. Kita jangan ada pikiran. Kenapa? Pertanyaannya. Iya. Coba ya deh, ketika kita sedang penanganan kebakaran, jika tidak konsentrasi, bukan bisa menolong orang lain, tapi bunuh diri. Iya. Sampai situ. Karena terganggu, karena ada beban. Nah, sehingga wajar bahwa aparatur dinas pemadam kebakaran itu harus cerdas. Kenapa cerdas? Ya, cerdas kamu. Ketika kita diberi waktu yang hitungannya bukan jam, tapi detik, kebayang gitu kan, menentukan istilahnya bukan kebijakan atau menentukan kita harus bagaimana itu dalam hitungan detik. Lamun lemot itu cerdas kabayang gitu kan. Kita menolong masyarakat kurang lemot akan kelena lemot lakelon dan sebagainya gitu kan. Kan kebayang. Jadi dalam waktu radius yang detik kita harus menentukan keputusan kebayang. Ya, makanya harus cerdas. Nah, kami sampai ke situ loh. Sampai ke psikologinya. Apalagi driver. Driver itu, makanya kalau masyarakat ngeyel kan kebayang, atau mungkin itu masyarakat yang belum teredukasi. Karena kami itu ke tempat tujuan itu kayaknya udah luar biasa gitu kan, dengan injak gas dan sebagainya. Kalau ada yang ngeyel, psikologi driver terganggu, pasti kan salah dan sebagainya gitu kan. Ngomong gitu kan, mobil unit disiap angkot lah gitu kan. Ya, ada kan. Nah, secara psikologi kalau kita lemah pasti nggak berat dan sudah jelas bahwa berdasarkan peraturan jika ada penanganan kebakaran mobil damkar harus diberi jalan oleh masyarakat kan. Jika ada masyarakat yang memang tidak mampu dapat sanksi. Nah itu ya, jadi itu harus ke psikologinya. Oke, itu ada untuk kita. For the next question, Oke. fulfilling teamwork abilities and consideration, these qualities is within the relatively short duration of an interview. Jadi berlagi pada aspek kerja, seperti kemampuan kerja sama tim kandidat. Bagaimana perusahaan menilai potensi tersebut dalam durasi interview yang relatif singkat? Oke, jadi nanti setelah interview dan sebagainya itu tidak langsung masuk ke lapangan. Tidak, kami perlu latihan, kami perlu mencocokkan antara tim, karena kerjanya kerja tim ya, nggak bisa kerja itu sepertinya kan satu berdasarkan standar pelayanan prosedurnya kan satu unit itu 6 orang. Ya, ada operatornya, ada fighter, ada helper dan sebagainya lah gitu kan. Nah, itu punya tugas pokok masing-masing. Nah, pasti kami akan melakukan pendidikan itu dulu, ya di internal. Satu
kesiapsiagaan, 2 kekompakan, 3 sampai ke teknis yang memang bahwa kita harus bukan doktrin artinya berangkat 66 paham saya itu ya. Berangkat 66 kenapa? Karena kita diibaratkan sedang perang ya, karena musuh kami itu hanya satu sebetulnya, api yang tidak terkendali maka buruan saya. Kalau yang lainnya itu mitra semua. Yang dulu cukup musuh kami itu satu, api yang tidak terkendali, api alias kebakaran. Nah, ketika kita tidak punya tim yang solid, tidak diberikan pemahaman, gitu kan, dan sebagainya, ya bisa saja ketika ada di lapangan, bisa saja justru bukan bisa menyelamatkan, tapi bisa juga korban. Karena satu mungkin dia abai terhadap instruksi komandan gurunya, ya, karena seluruhnya ada di komandan guru. Kalau kata komandan guru maju, kalau mundur, geser kanan berapa langkah geser, ke kiri berapa langkah geser. Nah, jika kita punya ego yang sektoral, gitu, ego pribadi, kata mundur, dia maju, nggak tahu ada yang cocok beruntungan. Nah, artinya dipertaruhkan kan jawab kita. Nah, sehingga chemistry dari grup kita, ya, itulah ya, sampai ya tadi di psikologi, saya harus bisa melihat bahwa ada ini ukuran ini dia punya ego pribadi gitu kan, itu harus tidak harus ada di sini ya. Nah, itu harus sampai ke situ baru dikasih pengarahan ya, kerja tim gitu kan, dengan tanggung jawabnya tidak pribadi tapi kolektif kolegial. Oke, kolektif kolegial itu loh ya. Next question. Looking at a broader perspective, do you think a candidate educational background and work experience influence the way they design themselves during the interview? Jadi, apakah kita bisa melihat latar belakang itu mempengaruhi mempresentasikan diri ataupun menjawab pertanyaan selama interview? Oh, pasti lah ya. Jadi saya bisa melihat manakala beliau baru masuk aja untuk dipanggil, ya, itu sudah kelihatan apakah dia pakai etika ya. Ketika dipanggil masuk aja, nggak ketuk pintu, nggak assalamualaikum, itu integritas ya. Ketika sudah masuk dipersilahkan, ada yang memang dia punya kompetensinya sepertinya kami tidak bisa langsung duduk sebelum diperintah, jadi sifatnya udah sifat inilah ya, udah sifat kita lah ya. Kan bisa saja saya manggil adek gitu kan, masuk aku nggak ke pintu 2, tahunya belum disuruh duduk udah duduk. Tapi kan karena kami harus melayani, 1 manggil, 2 persilahkan duduk, 3 pokoknya dilihat gitu kan, mulai dari masuknya sampai kami itu harus tahu mulai dari jalannya pun itu udah kelihatan mana yang berintegritas, mana yang tidak. Nah, itu biasa peserta ya. Makanya untuk rekrutmen itu ada tim. Ada tim, tidak sampai orang. Ada tim sebagai dia khusus untuk melihat karakter. Mulai dari luar. Kalau sudah di luar yang ini nanti dibuktikan dengan interview. Jangan-jangan dia memang di luar mah kayak ini, tapi ketika beda kan ya. Ada juga yang memang dia itu kalau sedang sedang diberikan pemahaman, dia itu pejamkan mata. Ada saja kan, tapi dia ini yang mendengar. Tapi ketika ditanya dia bisa. Jadi kita juga kan sebagai instruktur gitu ya kan, jangan sampai suudon ya. Bisa saja dia itu memang tidak ini, tapi ketika ditanya, karena memang beda-beda. Ada yang dengan mata kan ya tapi udah ada gitu. Nah, itu kan masing-masing itu berbeda karena dia punya karakter yang pastinya harus berintegritas ya, tentang loyalitas itu kan sampai ke situ Pak. Kita loyalitas terus integritas, pokoknya bahasa-bahasa yang memang untuk seorang kepala itu. Next, the line with that, do you
good that education and experience always correspond to the quality of personal skills in workplace. Sejauh itu, menurut pandangan Bapak, apakah pendidikan dan pengalaman selalu berbanding lurus dengan kualitas keterampilan seseorang di dunia kerja? Oke, baik, seharusnya pengalaman itu berbanding lurus. Ya. Kompetensi yang kita dapatkan harusnya berbanding lurus. Ya. Tapi kan tidak semua, karena memang keterbatasan kita juga ya secara psikologis gitu kan. Ya contohnya yang sekarang aja gitu kan, banyak orang pintar ya, tapi dia nggak ngerti, jadi dia baru pintar ya. Nah, apa buktinya? Yang korupsi itu kurang apa? Paham? Pendidikannya kan tinggi ya, tapi kan nggak ngerti. Gak ngerti, kenapa? Gak ngerti bahwa ngambil hak masyarakat itu lebih jauh dari pemerintah. Dan tidak ngerti, tapi bisa saja dia pendidikannya, kualifikasinya sedang-sedang saja, tapi dia punya iman tinggi, tapi dia punya karakter luar biasa, sehingga dia tahu, gak pintar, ngerti bahwa punya sifat seperti ini jelek, gitu kan? Yang harusnya berbanding lurus. Kita balik lagi ke teknis. Biasanya yang tadi, yang sebagai pemula, tapi di masyarakatnya dia berorganisasi, itu bisa saja itu beda dengan yang memang dia punya kualifikasinya di atas itu, tapi tidak berorganisasi, nol pengalaman, ya, itu kan? Tapi walaupun kualifikasi SMA, tapi dia punya komunitas dan dia punya sepertinya prestasinya di luar akademik, non akademik ya, seperti tadi dia sebagai atlet, dia sebagai apa gitu kan, termasuk atlet Pancasila, berenang, pokoknya semua gitu kan, dan berorganisasi di masyarakat sehingga punya skill komunikasinya kan beda lah gitu kan. Nah, ini pasti beda ya, tapi nanti ketika sudah masuk ke sini ini akan sama-sama kami berikan pemahaman, karena kami punya target ya, target itu harus sama, harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Jadi penting deh pengalaman itu ya, dan itu prinsip kami itu pengalaman itu guru ya, pengalaman, jadi makin lama di sini ya langsung makin ya, dan luar biasa. Jadi pengalaman penting deh. Itu mungkin. Still exhibition, still highlighted to the candidates background. Does it influence their motivation? Jadi apakah latar belakang itu mempengaruhi motivasi seseorang untuk bekerja? Oke, justru dari motivasi dulu deh kalau kami. Adek berminat untuk jadi pembalap itu harus ada motivasi. Jadi yakin lah adek ngapain itu kan penelitian, ada apa di dalam kan penelitian? Kenapa aku dinas kesehatan gitu kan, dinas pendidikan dan sebagainya. Saya yakin karena motivasi adek di sini sekarang itu memang, dan banyak yang sedang penelitian di sini itu tujuannya itu motivasinya. Pak, saya ingin membuktikan karena dapur itu menarik, unik dan sebagainya gitu kan. Ya oke lah, mungkin di media sosial ya, nah di media sosial, tapi kan saya harus buktikan juga. Kita harus objektif kan, kita harus objektif. Masyarakat mungkin bisa menilai seperti itu, tapi kan kami pun ingin memastikan, bahkan pimpinan pun ingin memastikan ya, masyarakat saya menilai kita baik, saya mencoba, sehingga pimpinan mencoba untuk membuat survei kepuasan masyarakat dengan mengisi kuesioner melalui Google Form. Jadi buktikan gitu kan. Nanti saya share ke adek, tolong diisi kuesioner itu ya. Nah, itu untuk membuktikan penilaian di masyarakat itu gitu kan, dengan salah survei gitu. Itu mungkin ya. Jadi intinya tetap motivasi itu pertama. Setelah motivasinya jelas gitu kan, karena kami itu istilahnya berisiko tinggi,
Kalau tidak motivasinya jelas, sama dengan begini gitu, ya, berarti motivasinya gitu. Nah, itu yang pertama. Udah motivasi, baru ada berkompetensi. Mari kita sama-sama, karena kami pun tiada hari tanpa latihan. Iya, coba tentara. Ya betul, tidak ada. Oh, TNI itu kan punya anggaran besar kan? Bila perangnya pernah, oh kan? Iya. Nah, buat apa tuh anggaran besar? Buat untuk pengamanan negara kita. Jadi anggaran itu gitu kan, TNI itu menyiapkan melindungi masyarakat dengan aktivitas. Nah kami pun sama, manakala kami gitu kan tidak ada kemakan, ngapain mau tidur? Enggak dong. Ya, masa gitu kan, kalau nggak ada kebakaran kita tidur, kami berlatih. Kami siap sambil berlatih. Nah, jadi latihan sehingga selain kompetensi intelektual, kami juga ke sosial, ke kebugaran, dalam membangun persoalan kayak apa gitu. Dan soalnya artinya punya apa ya, ya sifat sosial kan itu misalnya kalau tidak punya itu kenapa ada pertolongan jelas orang itu kan biasa untuk menolong kalau tidak punya rasa empati. Nah, jadi secara intelektual, sosial, terus manajerial dan spiritual. Nah, itu. Oke. Regarding the criteria for a successful interview, does the company expect candidates to provide clear and ambiguous answer? Terkait kriteria keberhasilan, menurut standar perusahaan, kandidat diharapkan mampu menyampaikan jawaban secara jelas atau tidak ambigu. Oh iya dong, harus jelas dong. Harus jelas ya, harus jelas. Kenapa harus jelas? Karena nanti di lapangan itu nggak ada yang tidak jelas. Contoh, ketika kita sepertinya masuk sebagai mau masuk ya, sebagai pemadam, tapi kan kita tidak punya kompetensi, kita tidak punya apa, atau cuma angket, gitu kan? Nah, nggak tahu bahwa kejadian kebakaran itu tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Satu, lokasinya berbeda. Dua, di lokasi itu kan ada yang memang pada penduduk, ada yang itu kan strateginya beda. Bagaimana strategi ketika ada kebakaran di padat penduduk, ketika akses jalannya tidak ada, atau ada yang kebakarannya yang sering itu kan itu. Iya, kadang Ada kan? Nah itu kan beda strateginya. Ya, itu kan beda strateginya. Sehingga kalau diawali itu jelas, mau di mana gitu. Makanya di sini perlu kejelasan, ya perlu kejelasan. Jangankan yang belum, yang sudah ada pun di sini, ketika sudah penanganan itu ada evaluasi. Ada evaluasi. Sepertinya ada kebakaran tadi yang belakang nah selesai penanganan kebakaran itu selain menulis laporan itu ada evaluasi. Ada dong. Laporannya satu. Berapa jumlah yang terselamatkan? Ya, berapa yang tidak terselamatkan? Artinya yang tidak yang kebakaran sama yang tidak kebakaran. Dua, apakah ada korban jiwa di situ? Nah, udah ditentukan itu dari mana asal kebakaran ini. Kebayang kalau tidak punya kompetensi, makanya akhirnya disalahkan si listrik kok. Nah, bisa saja kan kalau memang benar listrik, tapi kan bisa saja ini bukan listrik, ternyata ini ada di dapur. Nah, kita bisa tanya ke BAP ya, ke korban ini, Bu, tadi asalnya di mana kan gitu. Ya bisa saja ada gas bocor, karena dia tidak punya kompetensi, karena belum ada edukasi, sehingga ketika ada gas bocor dia tidak bisa mengevakuasi. Kalau dia teriak-teriak atau diabaikan, ketika diabaikan gas bocor udah masuk ke ruangan sampai 1,5 meter. Kalau udah 1,5 meter berarti di atas apa? Di atas apa?
di atas track kan. Ya. Nah, ketika di sini sudah gasnya tinggi, strike pun tuh. Itu yang disebut atas. Ya, aneh ya. Ruangan ya. Ini ruangan. Ini ruangan. Ada gas kosong. Gas bocor. Gas bocornya itu mending kalau baru segini, karena belum ada di atas itu. Tapi kalau si gasnya udah si ruangan ini sudah masuk gas, kalian ngetekin apa namanya saklar pun itu bisa memicu, apalagi udah ada gas korek. Nah, makanya untung pemerintah kenapa gas jadi bau. Biar apa? Biar kita itu indikasi ketika bau, oh ada gas. Jangan sekali-kali nyetrek ke listrik, tapi buka pintu. Udah pasti dibuka dulu ya. Ya, keluarin dulu nih, keluarin dulu itu buka pintu, bawa ke keluar. Buka, jangan aktivitas yang berupa api. Keluarin dulu. Nah, kebanyakan gitu, karena kita belum teredukasi si masyarakat. Begitu gas bau, udah gitu, dinyalain lampu. Nah, itu kan kesalahan. Nah, itu mungkin nanti tugas kami untuk sebagai komandan. Kami itu bangga menangani kebaikan, tapi kami lebih bangga mencegah. Nah, pencegahannya dengan cara mengedukasi masyarakat tentang bahaya dini kebakaran. Ya, mulai dari kapan? Mulai dari jenjang usia dini. Jadi jangan kaget kalau di kami tiap hari banyak anak TK berkunjung ke sini. Itu tujuannya edukasi. Mulai dari jenjang PAUD. Kenapa? Karena ada kebakaran yang dimulai dari anak-anak yang main api di kasur. Nah, sehingga kami tugasnya mengedukasi mulai dari jenjang PAUD, SD, SMP, perguruan tinggi, dan ibu rumah tangga di masyarakat. Itu dia. Ya, jadi kami lebih bangga mencegah kebakaran, tapi kami bangga mengenai kebakaran. Ya, Furthermore, from a non-verbal communication perspective, is maintaining eye contact and displaying natural facial expression considered important during interview. Jadi apakah kontak mata itu penting ketika interview adalah? Oh iya, betul. Ya. Jadi ada secara psikologi. Jadi instruktur itu bisa dilihat dari satu gerak. Ya. Jadi cukup lihat geraknya. Jadi sebelum interview ya, sebelum interview dibariskan dari sifat barisnya, dari ininya itu udah kelihatan. Baru belum ketemu nih. Bisa punya karakternya seperti ini punya karakter seperti ini. Apalagi sampai ekspresi. Kalau sudah ekspresi harus bisa. Ini karakternya seperti ini. Oh ini, punya ininya kritis. Seperti ada ini ya, punya kritis. Ini, wah, nah itu sudah kelihatan dari sorot mata. Itu mah harus psikologi. Dan makanya kami itu kalau ada rekrutmen itu membentuk tim. Jadi ada bagian-bagiannya. Oke, dari saya kalau saya di lapangan misalnya, ya, kalau saya itu ketika ada anggota baru, saya seperti bagian di lapangan seperti apa dan sebagainya. Kalau untuk interview ini biasanya ada fisika yang punya memang kualifikasi belajar secara psikologi. Kadang-kadang tidak bertanya, hanya ngobrol. Ya, sudah gitu kan. Nah, untuk membuktikannya ya tadi kan dia objektif ya, biar tidak subjektif, biar objektif maka hari pertanyaan baru gitu kan Pak. Kalau dari segi ini udah kan sing pertanyaan ya ternyata tidak salah kan? sesuai gitu kan dari karakter seperti ini pasti akan seperti ini itu mungkin. Okay, the last question. The last question is demonstrating enthusiasm considered and
look for candidates during the interview process. Sebagai bagaimana penentu, apakah menunjukkan antusiasme menjadi gelar tanggal bagi kandidat dalam proses interview? Oh, pasti ya, ini closing statement ya. Ya. Biasanya interview itu di akhir. Oh, yang lain pada di awal. Ya, di akhir apa untuk menentukan, ya untuk menentukan. Jadi maksudnya di akhir itu penilaian akhir. Bisa saja secara teori, ya dia memenuhi pintar dan sebagainya, gitu kan. Ternyata begitu interview, nah itu bisa saja salah satu langkah yang di interviewnya tidak lulus. Ya, diwawancara, di interview, sama lah. Silahkan ada yang nanti bakal mengalami manakala kita mau ke jenjang pekerjaan. Ya. Itu pasti ada interview. Itu ada interview di awal, ada interview di akhir. Nah biasanya interview di akhir itu yang menentukan diri. Apalagi sampai ke sepertinya peningkatan juga sama. Ya, ada di sini sudah sebagai aparatur, tapi direkomendasikan sebagai kepala. Nah, di situ juga interview itu salah satu awal atau penilaian yang memang masuk ke standar. Ya, tidak harus interview. Itu mungkin ya. Oke, closing statement dari saya. Tetap mari sama-sama karena kita butuh mitra. Mari kita sama-sama menjadi mitra dinas pemadam kebakaran karena kalian pun punya kewajiban sebagai mahasiswa apa gitu kan sebagai mahasiswa apa kalau mau bermitra dengan kami cukup kalian bisa setting nomor kami, share ke teman-teman ya share ke saudara kita atau ya termasuk kita sendiri ya kita sekarang belum ya bagaimana kalau kita nih mungkin di wilayah kalian ya kalau di wilayah kalian ada kebakaran itu kan nyeting nomornya itu secara tidak langsung ketika yang melapor itu kalian itu memberikan bantuan karena yang namanya korban itu udah melakukan panik ya. Kita sebagai masyarakat yang bisa melaporkan apalagi nanti kami menggunakan aplikasi pola-polanya chatbot terus pakai AI dan sebagainya jadi kalian ketika mau kuliah apa yang perlu pertolongan kalau cukup mohon pertolongan ada kebakaran ada yang jatuh ada yang apa nanti ada masuk lagi ke kalian kita Sherlock kalian masuk aja udah ke kuliah lagi gitu kan sekarang di jalan mau kuliah tinggal itu nah itu udah pasti masuk ya, minimal WA itu paling masuk gitu kan karena kami satu lokasi baik kebakaran atau apa aja gitu ya cukup kita sini secara tidak langsung kami pun gitu kan ada yang nggak usah nungguin terus mau bantuin nggak usah ada kan mau kuliah kan kecuali kalau ada yang memang siap ini gitu kan membantu jadi dengan itu pun itu secara tidak langsung kami memberikan pertolongan ya itu penting ya jadi mari sama-sama kita menjadi mitra kesimpulannya menjadi aparatur dinas pemadam kebakaran harus profesional atau tidak sama sekali jangan setengah-setengah makanya motivasi pertamanya itu jadilah pemadam kebakaran yang profesional atau tidak sama sekali namun orang lain setengah jangan kasihan ya karena nanti di lapangan kasihan dan jangan coba-coba kalau kedang lagi nggak bisa coba-coba contoh sambil ngomong gitu ya batu loncatannya gitu kan sebaiknya jangan jadi batu loncatan ya kalau jadi batu loncatan itu susah nah ini karakter yang di sini hanya sebagai batu loncatan jadi yang harus full dari awal makanya motivasi pertama itu
Nanti pastinya pertama mau jadi sekarang. Kalau enggak, niat. Kasihan nanti. Oke, gitu ya. Terima kasih. Thank you very much, sir, Yeah. for your time, valuable insight, and willingness to share your experience with us today. We truly appreciate your contribution to this interview. Oke. Oke, terima kasih banyak Oke. untuk semuanya. Ham. Terima kasih Bapak, jawabannya Oke. sangat Ya, mudah-mudahan tidak puas. What we call less visible work. It's not the whole system. Office administration plays a critical role In efficiency, coordination, and documentation, behind every response. the real system is not always seen. And it's always working. The real system is not always seen. My response depends on accurate administration. Without it, everything slows down. This is the end of our interview. At the fire department, We learned that what is unseen is just as important as what is seen. have a great day. Thank you.